Dompet tipis. Isi rekening kosong tapi ingin liburan ke Hawaii. Tidak hanya sekedar menghayal atau ke dukun. Mendeok berusaha mencari cuan dengan memanfaatkan zombie. Tanpa menyadari bisnisnya membawa bencana mengerikan di seluruh kota. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini membawa warna baru di dunia perzombian. The Odd Family Zombie on Sale mampu melawan stereotip film zombie yang biasanya penuh dengan pertumpahan darah. Justru dibalut dengan kekeluargaan dan komedi yang membuat penonton tertawa. Tingkah konyol seluruh keluarga Mendeok bersama zombie yang anti-mainstream membuat film ini sangat seru untuk ditonton. Bagi kalian yang bernyali ciut tapi masih ingin menonton film zombie, Zombie on Sale sangat tepat untuk ditonton. Cerita diawali dengan terbongkarnya kasus sebuah perusahaan farmasi ilegal, Human In Bio, yang hanya menjadikan gelandangan dan mahasiswa sebagai bahan eksperimen. Karena jomblo sepertinya tidak masuk ke dalam kategori yang bisa diteliti. Mendeok adalah pria parubaya yang tinggal di desa Pongsan dan memiliki 3 anak. Anak pertamanya adalah John Gul yang sudah menikah dengan Namjo. Memiliki usaha bisnis mobil derek tapi sepi panggilan. Anak kedua bernama Min Gul. Satu-satunya sarjana di desa Pongsan tapi baru saja dipecat dari pekerjaannya dan kembali lagi ke desa. Sudah sarjana, pengangguran pula. Kandidat yang akan populer di kalangan ibu-ibu kompleks. Si bungsu adalah Hae Gul, seorang gadis penyayang hewan. Namun hewan yang dipelihara adalah sejenis kelinci putih yang lucu. Bukan sejenis yang katanya setia tapi mendua. Suatu hari salah satu zombie hasil eksperimen perusahaan Human In Bio muncul di desa Pongsan. Namun kehadirannya tidak membuat warga takut. Saat mencoba menangkap wanita, justru gagal dan dianggap sebagai orang mabuk. Biasanya zombie memiliki citra yang menakutkan dan menyeramkan. Melihat zombie membuat seseorang membayangkan kematian. Tapi di film ini, zombie justru tidak ada harga dirinya. Anjing hitam milik warga setempat justru mengejar zombie yang lari ketakutan. Bahkan anak-anak di desa menjadikan bahan ejekan dan dilempari batu. Saat bersembunyi di toilet dari kejaran anjing, zombie penakut itu bertemu Mendeok. Pria beranak 3 itu memukuli zombie karena mengira hendak berbuat cabul. Dan zombie menggigit Mendeok di bagian kepalanya. Namun kepolisian dan dokter hanya beranggapan kalau Mendeok digigit seekor anjing. Kasihan si anjing difitnah. Malam harinya, Hae Gul mendapati sosok asing berada di dekat kandang kelinci kesayangannya yang ada di gudang. Ayahnya yang terbangun karena teriakannya langsung menyadari sosok itu adalah yang menggigitnya. Keributan pun terjadi. John Gul dengan tendangan mematikannya membuat zombie tertancap besi di bagian dada. Keluarga Mendeok berteriak ketakutan dan berlari keluar gudang karena zombie kembali bergerak. Min Gul sebagai satu-satunya sarjana di keluarga, menyadari kesamaan sosok di dalam gudang dengan film zombie yang populer. Karena takut ayahnya berubah menjadi zombie, mereka membuat Mendeok pingsan. Memukulnya dengan panci yang mungkin sedikit menyimpan dendam, dan mengurungnya di sebuah ruangan. Tanpa membuang waktu, Min Gul melakukan pencarian internet mengenai virus zombie dan menulisnya di buku yang diberi nama Panduan Bertahan Hidup Zombie. Menurut informasi yang didapat, zombie yang bermutasi akan abadi dan membahayakan nyawa orang lain. Dengan penuh keyakinan, Min Gul mengusulkan untuk segera membunuh ayahnya, sarjana pengangguran yang durhaka. Saat perdebatan masih berlangsung, Mendeok terbangun, berjalan tanpa suara ke arah meja makan. Dan lagi-lagi Mendeok dibuat pingsan. Antara dendam atau butuh harta warisan, Hae Gul yang pertama kali mencoba berinteraksi dengan zombie. Tidak seperti yang disebut Min Gul kalau zombie menyukai otak manusia. Zombie di hadapannya justru menyukai kubis. Film yang disutradari Lee Min Jae ini mampu membawa gebrakan baru tentang zombie. Untuk pertama kalinya menghadirkan zombie si vegetarian. Melihat tingkah zombie, mengingatkannya dengan kelinci peliharaannya, Hae Gul memberinya nama Park Jong Bie. Saat terbangun dari pingsan yang kedua, Mendeok menyadari perubahan pada tubuhnya. Hal yang mengejutkan benar-benar terjadi. Namun bukannya berubah menjadi mayat hidup yang mengerikan. Wajah Mendeok terlihat muda. Rambutnya berubah hitam seperti saat anak-anaknya masih kecil. Dan staminanya kembali seperti masa muda dulu. Mengetahui perubahan Mendeok, para sesepuh di desa Pongsan ingin mencoba resep kembali muda ala Mendeok.
Bahkan rela membayar mahal karena obat kuat tidak selalu mujarab. Kesempatan emas di depannya tidak Mendeok sia-siakan. Mendeok seolah bisa melihat tiket liburan ke Hawaii di depan matanya. Setelah berpuluh-puluh tahun bekerja di pengisian bahan bakar, Mendeok melihat kesempatan menjadi kaya raya berkat Jongbi. Memanfaatkan gigitan Jongbi yang membuat awet muda, Mendeok mengajak para tua-tua keladi di desa Pongsan mencoba tips awet muda ala Jongbi. Tapi siapa sangka, satu-satunya aset berharga milik Jongbi sudah lenyap. Ternyata Jongbi berubah menjadi ompong karena ulah Namjo. Gigi yang seharusnya menghasilkan banyak uang justru tidak terlihat. Mendeok tidak menyerah. Keinginan kuat liburan ke Hawaii menghasilkan ide baru. Mendeok membeli gigi palsu yang biasa dipakai para lansia di desa Pongsan. Karena Jongbi adalah zombie vegetarian, Min-gul menambahkan saus ke tangan warga yang akan digigit. Meskipun gigi palsu, ternyata gigitan Jongbi masih mujarab. Pagi harinya para pria tua desa Pongsan berteriak gembira. Masa depan yang sudah lama tertunduk dan layu, kembali hidup dan tahan lama. Min-gul yang bisa melihat peluang di depan matanya, melebarkan bisnis gigitan Jongbi. Tidak hanya desa Pongsan, tapi desa-desa tetangga juga mulai berdatangan. Saat anak-anaknya sibuk mengembangkan bisnis gigitan Jongbi, Mendeok dengan uang yang didapat, tidak melewatkan kesempatan dan langsung pergi ke Hawaii. Selain menyajikan kisah keluarga Mendeok dan Jongbi, cerita semakin menarik dengan dibumbui kisah asmara si bungsu. Seiring berjalannya waktu, Haegul dan Jongbi semakin dekat. Haegul mengajari Jongbi berbicara dan menyebut namanya. Tapi sepertinya tidak mudah mengajari sosok mayat hidup untuk berbicara. Dengan uang yang dihasilkan dari gigitan Jongbi, Haegul membelikan pakaian baru untuk si zombie vegetarian. Bahkan mengajaknya ke salon untuk mengubah penampilan. Siapa sangka, di balik penampilan lusuhnya, tersimpan wajah tampan yang memukau banyak gadis. Haegul tidak menyangka bisa melihat zombie good looking. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Haegul mengetahui ambisi kakaknya, Min-gul. Min-gul memiliki niat menjadikan Jongbi bahan penelitian untuk menghasilkan uang lebih banyak. Haegul yang mulai menyayangi Jongbi langsung mengajak Jongbi pergi dari rumahnya. Memperingatkan Jongbi untuk tidak mendekati siapapun dan pergi jauh dari desa Pongsan. Namun Haegul adalah orang terdekatnya. Selama ini hanya Haegul yang bersikap baik dan memperlakukannya seperti manusia. Jongbi masih terus mengikuti langkah Haegul. Jongbi tidak mau meninggalkan desa apalagi jauh dari Haegul. Langkah Jongbi terhenti saat Haegul berteriak marah dan melemparnya dengan batu. Dengan menahan tangisnya, Haegul pergi meninggalkan Jongbi sendirian. Semua Haegul lakukan karena tidak ingin Jongbi terluka. Sedangkan Jongbi hanya terdiam memandangi kepergian Haegul dengan sedih. Untuk pertama kalinya Mimin nonton film zombie tapi baper. Tanpa Haegul tahu, Min-gul pergi mencari keberadaan Jongbi dan menemukannya di tepi hutan sendirian. Karena ambisinya menjadi kaya setelah dipecat, Min-gul membawa Jongbi ke terminal bus. Membeli tiket untuk bertemu temannya yang akan membedah tubuh Jongbi untuk diteliti. Namun siapa sangka kejadian sangat mengerikan terjadi. Kejadian yang mirip seperti film zombie yang pernah Min-gul tonton benar-benar terjadi di depan matanya. Orang-orang di terminal berubah menjadi zombie. Teriakan zombie dan teriakan ketakutan bercampur menjadi satu. Mengubah suasana di terminal menjadi mencekam dan menyeramkan. Min-gul yang sudah banyak meneliti tentang zombie langsung berlari menyelamatkan diri. Sedangkan Jongbi hanya duduk melihat kekacauan dalam diam. Jongbi masih bersedih karena Haegul membuangnya begitu saja. Tidak hanya di stasiun. Hal mengerikan ternyata terjadi di penjuru kota. Teriakan zombie dan pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Seluruh kota dipenuhi manusia yang sudah berubah menjadi mayat hidup. Niat keluarga Mendeok yang ingin menghasilkan uang dengan gigitan Jong bisa membuat kembali muda justru menjadi bencana. Virus Jongbi ternyata menyimpan efek negatif. Membuat semua manusia berubah menjadi mayat hidup. Dengan buku panduan bertahan hidup dari zombie, Jongul, Yunju dan Haegul mencoba bertahan dari serangan zombie di luar sana. Keluarga Mendeok satu-satunya keluarga yang belum berubah menjadi zombie. Membuat banyak zombie di sekitar rumahnya ingin memburu keluarga Mendeok yang tersisa.
Min Gul yang berhasil menyelamatkan diri dari terminal, terkejut melihat rumahnya dikelilingi zombie. Di tengah-tengah kejaran zombie, Namju yang sedang hamil besar merasakan kontraksi. Tanpa bantuan dokter, Namju melahirkan bayinya. Dan suara tangisan bayi membuat perhatian zombie tertuju padanya. Dengan tekad kuat ingin melindungi kakak iparnya, Haegul mencoba melawan zombie. Dan saat itulah Park Jong-bi muncul. Serbuan para zombie tidak membuat Min Gul dan John Gul menyerah. Mereka mencoba melarikan diri dengan mobil derek. Haegul menarik Jong-bi untuk kabur bersama. Namun Jong-bi sadar, Haegul tidak bisa melarikan diri kalau tidak ada yang menahan para zombie. Jong-bi menjadikan dirinya tameng agar Haegul bisa melarikan diri. Sedangkan Haegul berteriak panik, terus memanggil Jong-bi yang sudah dalam kepungan para zombie. Melihat Haegul berhasil melarikan diri bersama keluarganya, Jong-bi melihat kepergiannya dalam diam. Jong-bi kembali mengingat seluruh kenangan bersama Haegul. Dan untuk pertama kalinya, nama Haegul terucap dari bibirnya. Saat Haegul mengajarkannya pertama kali, Jong-bi tidak bisa melakukannya. Kali ini, dengan terbata menahan sedihnya, nama itu berhasil terucap saat Haegul menjauh dan tidak bisa mendengarnya. Ini film zombie, tapi malah buat baper. Namun suara yang pertama kali Jong-bi ucapkan membawa bencana untuk dirinya sendiri. Mendengar Jong-bi berbicara seperti manusia, membuat seluruh zombie menyerangnya. Jong-bi mengorbankan dirinya dengan korek di tangannya, membuat ledakan besar di tempat pengisian bahan bakar dan menghanguskan seluruh zombie bersama dirinya. Film ini diakhiri dengan kembalinya para zombie ke wujud normal setelah menggigit Mendok. Ternyata korban yang berhasil selamat tanpa terinfeksi mampu menyembuhkan zombie lainnya. Tentu saja hal ini tidak Min Gul sia-siakan. Kepulangan ayahnya dari Hawaii Min Gul jadikan bisnis baru. Karena dengan menggigit Mendok, para zombie bisa diselamatkan. Jong-bi yang menjadi zombie pertama tampak seperti manusia normal. Ledakan hari itu tidak menewaskannya. Tubuhnya yang kebal membuatnya selamat. Dan Jong-bi kembali berkumpul dengan keluarga Mendok dengan wujud normal setelah menggigit Mendok. Hingga akhir tidak dijelaskan lebih jelas tentang perusahaan farmasi ilegal yang telah menciptakan zombie. Bahkan Jong-bi si vegetarian juga tidak dijelaskan asal-usulnya. Namun kisahnya dengan Haegul berakhir bahagia karena menjadi menantu di keluarga Mendok.